Halo teman-teman, nama saya Agus Rafiel Majid. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk menanggapi, menyikapi, mencegah virus corona. Yang pertama itu ya sudah jelas, kita harus hidup bersih dan hidup sehat. Apa aja sih itu bersih dan hidup sehat? Itu bersih dan hidup sehat itu salah satu contohnya cuci tangan, makan sehat, minum suplemen untuk meningkatkan imun kita. Nah, yang pertama ini cuci tangan. Cuci tangan ini sangat penting karena tangan kita ini banyak menyentuh barang-barang yang mungkin ada virus corona di barang atau di tempat itu. Dan cara untuk cuci tangan gimana sih cuci tangan yang baik? Ya, ini ada satu video cuci tangan yang baik itu gimana. Here's what we're gonna do. I'm gonna take a little water, turn it off so you're not wasting it. Then you're gonna get some soap. Now everybody's saying that it's 40 seconds long, which technically is the ABCs twice. Who would have thought, because I clearly wasn't washing my hands the right way. All right, so some of the tips that I've been given is you want to do a little bit of this to get under your fingers, and then for your thumbs you want to kind of do this. Then you're going to want to go in between your fingers like so. Sorry guys. And then keep going, do the same motions a few times. We can make fun, right? Got my Nana in here, got my dog. Then, let's take a nice good wash. Just grab a napkin, turn this off with a paper towel, and then use the same one to wipe every part of your hand. That is my challenge. Yaitu videonya. Nah, kalau makan sehat dan hidup sehat itu ya sebenarnya kita harus makan sehat, sayur atau makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa olahraga supaya imun di tubuh kita tuh kuat. Dan yang kedua itu pakai masker ini banyak orang yang salah anggap siapa yang harus pakai masker dan siapa yang tidak. Yang mengharuskan pakai masker itu ada 3 orang. Yang pertama itu pasien, yang kedua tenaga medis, yang ketiga itu orang yang berisiko terkena virus corona. Yang pertama ya sudah jelas pasien, supaya dia tidak menyebarkan virusnya lagi ke orang lain. Yang kedua itu tenaga medis, ya sudah jelas medis. Kalau misalkan dia terkena virus corona, siapa yang akan mengobati kita? Ya pasien-pasien corona ini. Yang ketiga ini yang banyak orang yang salah. Orang yang beresiko itu orang yang sampai saat ini masih bekerja di jalanan mencari nafkah untuk keluarganya. Contohnya ojol, tukang makanan, tukang sapu mungkin, dan masih banyak lagi. Nah, di orang beresiko ini salah satunya itu pekerja-pekerja yang sampai sekarang masih bekerja dan menggunakan transportasi umum. Kenapa dibilang beresiko? Karena dia ke tempat yang crowded. Nah, misalkan di tempat itu ada salah satu terkena corona, kemungkinan besar dia ikut terjangkit. Nah, itulah fungsinya masker, untuk mencegah terjangkitnya kita dari virus corona. Dan yang selanjutnya itu social distancing. Social distancing ini adalah ya menjaga jarak saat kita di kerumunan orang, 2 meter dari orang ke orang. Jadi kan cara pencebaran virus corona itu dari outlet, dari air liur yang dikeluarkan oleh pasien. Nah, itu tuh salah satu caranya. Jadi misalkan orang itu mengeluarkan air liurnya, itu tidak bakalan terkena langsung ke kita. Setidaknya dia ke lantai dulu atau ke tempat apa dulu. Nah, yang selanjutnya ini cara menyikapi virus corona. Yang selanjutnya itu tidak panik. Kenapa tidak panik? Karena kalau misalkan panik, ya kita dapat melakukan hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Contoh, menghabiskan bahan-bahan pokok di supermarket, di minimarket. Nah, apabila bahan pokok itu habis, stoknya akan habis,
dan harganya akan melejit tinggi, dan itu banyak kemungkinan yang tidak seharusnya terjadi apabila ya di saat-saat seperti ini. Dan selanjutnya itu tidak menyebarkan berita-berita hoax. Udah lagi kayak gini, di berita-berita hoax juga makin merajalela, banyak hal-hal yang ya banyak yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti warga. Dan sama itu, kita sebagai masyarakat jangan menakut-nakuti satu sama lain. Dan untuk selanjutnya, apabila dari kalian terkena gejala-gejala virus corona, jangan langsung ke rumah sakit, karena ke rumah sakit itu hanya orang-orang yang didahulukan, seperti orang tua, orang yang emang sudah menjadi positif. Kalau Anda kan baru gejala, Anda telepon call centernya, sudah ada kok call center virus corona di Indonesia, dan kata-kata sekarang provider di Indonesia itu sudah menggratiskan kita untuk mengakses, untuk menelpon call center itu. Call centernya itu 112 atau 119. Apabila Anda terkena virus terkena gejala-gejala virus corona, Anda menelpon itu dan Anda akan diberikan prosedur selanjutnya apa yang harus Anda lakukan. Jadi segitu aja apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Indonesia cepatlah pulih dari virus corona ini, dan di dunia pun cepat hilang virus corona ini. Terima kasih.